Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar setelah kemarin kita 1 minggu tidak belajar seperti biasa. Nah, hari ini Miss Dina kembali akan memberikan kalian video pembelajaran mengenai pelajaran matematika. Nah, sebelum itu kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, sesaat lagi Miss Dina akan menjelaskan mengenai materi perkalian yang kemarin sebelumnya kalian sudah pernah melihat video Miss Dina mengenai konsep perkalian. Simak baik-baik ya. Iya anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi perkalian. Nah, kemarin sebelumnya kita review dulu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep perkalian, di mana perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ketika misalnya ada contoh perkalian 2 dikali 3, berarti kita harus menambahkan 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai menentukan hasil bilangan dari perkalian 2, 1, dan 0. Dan simak baik-baik. Oke anak-anak, di sini Miss Dina memiliki contoh. Nah, sekarang kita coba selesaikan dengan menggunakan penjumlahan berulang, karena pengertian dari perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ya, jadi di setiap pot ada 3 tangkai bunga. Potnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Potnya ada 5, di setiap pot ada 3 tangkai bunga. Jadi sekarang yang ditanyakan itu apa? Berapakah jumlah seluruh bunga dalam pot? Berarti kita harus menghitung ada berapa bunga di dalam pot tersebut. Nah, untuk di pot yang pertama ada 3, berarti 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ditambah 3. Nah, seperti itu. Lalu kalau dalam bentuk perkaliannya adalah tadi potnya ada berapa? 5, berarti 5 dikali 3 atau 3 dikali 5. Jadi hasilnya adalah, nah, karena ini penjumlahan berulang, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang, berarti kita harus menambahnya atau menjumlahkannya. Berarti 3 tambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 15. Seperti itu. Ya, Miss Dina akan mereview sedikit nih tentang konsep perkalian yang sudah kemarin kalian lihat videonya. Nah, sekarang kita baru akan masuk ke dalam materi mengenai yang tadi sudah Miss Dina katakan di awal, yaitu menentukan hasil perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Maksudnya itu seperti apa sih Miss Dina? Oke, sekarang Miss Dina akan menjelaskan. Ini Miss Dina hapus dulu. Ya, ini Miss Dina hapus dulu. Nah, sekarang di sini Miss Dina akan membacakan lagi, langsung masuk ke dalam contoh soal. Siska memiliki 2 nampan berisi 3 gelas sirup. Nah, berapa banyak gelas sirup seluruhnya? Berarti di sini Siska punya 2 nampan, ya, sudah 2 nampan. Di dalam masing-masing nampan itu ada 3 gelas sirup. 3 gelas, 3 gelas. Nah, berarti bagaimana kita menjadikan atau bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk perkalian? Berarti 2 dikali 3
sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Nah, anak-anak, yang perlu diingat adalah perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya gimana, Miss Dina? Nah, tadi yang kita kalikan itu adalah 3. Berarti karena di sini itu ketika suatu bilangan dikalikan dengan 2, maka artinya sama seperti menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi maksudnya kalau tadi gelasnya itu dalam bentuk perkalian yaitu 2 dikali 3, maka dalam bentuk penjumlahannya berarti dia sama seperti 3 ditambah 3. Karena tadi kan yang perlu kita ingat tuh ini ya, perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya 2 dikali 4 sama seperti 4 ditambah 4. Atau 2 dikali 8 sama artinya seperti 8 ditambah 8. Jadi mau angka berapapun yang ketika itu dikalikan dengan 2, maka ketika dijadikan ke dalam bentuk penjumlahan, bilangan itu ditambah dengan bilangan itu juga. Atau misalnya 2 dikali 16, kita nggak perlu susah-susah menghitung 2-nya ada 16 kali, tapi kita tinggal menjumlahkan 16 ditambah 16 seperti itu. Itu untuk yang perkalian ketika perkaliannya ketika bilangan perkaliannya itu 2 dikali dengan bilangan yang lain. Ya, itu sama seperti bilangan tersebut ditambahkan dengan bilangan itu juga. Sudah sampai sini masih bingung? Jadi kalian intinya tuh seperti ini. Mau berapapun yang dikalikan dengan 2, kalian tidak usah bersusah payah menghitung 2 ditambah sebanyak yang dikali, tapi kalian tinggal menghitung atau menjumlahkan si bilangan dengan bilangan itu juga. Sama seperti yang sudah Miss Dina kasih tahu tadi, misalnya 2 dikali 100. Kalian gak perlu ngitung 2-nya itu ada 100 kali atau kalian menjumlahkan 2 sampai 100 kali, tapi kalian tinggal menambahkan atau menjumlahkan 100 ditambah 100. Nah, itu kan sebanyak 2 kali kan 100-nya. Itu maksud dari perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu tadi kan untuk yang bilangan kedua, sekarang bilangan 1. Di sini juga ada contoh. Misalkan setiap nampan sisa 1 gelas yang belum diminum, maka sirup yang masih sisa adalah, nah, kita di sini kita punya 2 nampan yang tadi. 2 gelas ini sudah diminum, jadi sisanya tinggal 1 gelas yang belum diminum. Nah, kita sebetulnya sudah tahu berapa gelas yang belum diminum, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam perkalian atau dijadikan ke dalam bentuk perkalian, hasilnya adalah 2 dikali 1. Ya, 2-nya itu apa tadi? 2-nya itu adalah nampannya dan 1-nya itu adalah si sisa gelasnya di setiap nampan. Nah, kalau misalnya untuk yang perkalian ketika dia dikalikan dengan 1, hasil perkalian suatu bilangan 1 adalah bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kan tadi ini 2 dikali 1, hasilnya adalah berarti 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, kalau yang ini ketika bilangan 100 atau bilangan puluhan lainnya yang dia dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, bilangan yang dikalikan dengan 1. Contohnya, misalnya 100 dikali 1, berapa ya? Kalian gak perlu menghitung susah-susah, satunya itu ada 100 kali, tapi cukup kalian menjawabnya dengan bilangan itu sendiri, bilangan yang dikalikan dengan bilangan 1. Jadi misalnya 1 dikali 100 hasilnya adalah 100.
1 dikali 1000 adalah hasilnya 1000. Jadi bilangan berapapun yang ketika itu dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, atau jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang harus kalian perlu ingat adalah ketika hasil perkalian suatu bilangan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya, itu untuk yang perkalian bilangan 1. Selanjutnya sekarang untuk yang perkalian ketika dia dikalikan dengan angka 0. Nah, kalau dengan angka 0, kalian juga nggak perlu bingung-bingung atau nggak perlu pusing-pusing. Ketika hasil perkalian suatu bilangan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau 100 dikali 0, hasilnya kita udah tahu adalah 0. Jadi mau berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kalau 1 juta dikali 0, hasilnya tetap 0. 1 triliun dikali 0, hasilnya tetap 0. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi, bisa ulang ya. Jadi kalau yang tadi ketika bilangan yang dikalikan dengan 2, maka hasil penjumlahannya itu adalah bilangan itu sendiri. Lalu ketika bilangan 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, maka hasilnya adalah si bilangan yang dikalikan dengan 1. Lalu yang terakhir, kalau misalnya 0 dikalikan dengan bilangan berapapun, maka hasilnya tetap 0. Seperti itu. Nah anak-anak, alhamdulillah tadi kalian sudah menyimak dengan baik video yang Miss Dina sajikan untuk kalian. Semoga video Miss Dina bermanfaat dan semoga kalian bisa semakin mengerti mengenai konsep perkalian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sekali lagi sudah menyimak videonya Miss Dina. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.